panggil moderator kita, Mbak Cici. Mana Mbak Cicinya? Oh iya, aku nyari-nyari mana. Nah, oke Mbak Cici. Selanjutnya siapa yang mau Kita akan panggil pembicara kita, ada Ibu Wani, tepuk tangan Ibu Meta dan Bapak Ibu Wani, Ibu Meta. Ibu Meta. Aduh, Dan- kayaknya gue bilang ibu kayak nggak enak ya. Iya, Wani, Meta dan Bapak Hendro. oke, Bapak Endro katanya. Ini mic-nya kan. Makasih. Tes. We making it 'cause we making moves. The only thing we know how to do. Ya, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Diulang, masih lemes ya, diulang. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, alhamdulillah kita semua hadir kembali di ruangan ini ya. Untuk gimana ya? Hari ini kita akan talk show ya. Dengan para leader baru ya. Jadi hari ini depan kita ada kakak-kakak ya. Kakak-kakak yang ternyata sekarang tampaknya lebih muda dari videonya. Bener nggak sih? Ya mohon maaf tadi videonya udah pada tua gitu ya, lihat di videonya ya. Ternyata aslinya muda loh. Aplaus dong buat mereka bertiga ya. Nah pasti pengen tahu dong resepnya gimana di bisnis ini sampai akhirnya bisa terlihat lebih muda. Mau nggak nih yang baru-baru nih yang di depan nih? Mau tetap stay ini nggak? Tetap muda selalu ya bro ya. Yang di sini juga nih. Nah aku mau cek nih untuk audien hari ini. Kita lihat nih siapa yang masih ingat password emailnya. Biasa terbagi nih. Ada yang masih ingat password emailnya. Ada juga tim yang begitu buka email klik lupa password. Siapa yang lebih sering klik lupa password di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya? Ingat, berarti masih muda, lebih banyak yang muda di sini ya. Cuma 3 orang yang klik password doang ya. Buka email. Oke. Oh bikin baru. Sampai adegannya udah ada yang bikin baru. Ya teman-teman, hari ini kakak-kakak kita di depan akan berbagi ya. Berbagi cerita bagaimana mereka di bisnis ini ketika mereka memiliki keyakinan untuk terus maju. Ya, punya keyakinan bahwa mereka harus naik level. Ya, jadi hari ini mereka akan berbagi cerita. Kita mulai ya, Mbak. Tes ya, ya. Sudah siap Mbak? Sudah. Kalau udah pengen ketawa mesti. Udah belajar? Nyontek. Oke, kita yang pertama ya ada Mbak Wani dari Sidoarjo. Piye kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Kok jadi medok ya? Ya hari ini Mbak Wani boleh cerita ya tentang cerita awal sebelum di Prudential. Silakan Mbak. Oh iya, halo semuanya teman-teman, selamat pagi. Kenalin aku Wani Widow Agustin, dipanggil Wani, udah tahu kan. Aku kelahiran tahun 1990 ya kan. Aku sebelum di Prudential itu kan aku lulus farmasi dari Universitas Erlangga Surabaya. Oh ya, sebutin. Tapi lulusnya lama.
Ya karena ikut organisasi terus sampai mamaku marah-marah, pokoknya kamu harus lulus, tapi akhirnya lulus gitu loh ya kan. Lama, 6 tahunan lah. 6 tahun. Karena kan ambil profesi juga Pak, apotekernya itu. Nah itu apa ya? Ya udah terus aku lulus ya kan, kerja di Cikarang pernah. Mama sama almarhum bapakku tuh nyuruh, alah kamu kerja di Sidoarjo aja gitu kan. Tapi aku nggak tahu ya kenapa kok pengen, pokoknya aku kerja harus di Jakarta. Nggak tahu gitu loh ya kan. Terus ya udahlah keterimalah di Cikarang ya kan. Terus jadi produksi 3 bulan. Nggak aku banget deh megangi alat-alat gitu kan. Gitu kan. Ya udahlah resign gitu. Alat-alat ini buat obat gitu loh Pak, alat produksi. Terus abis gitu, bukan alat kontrasepsi. Terus setelah itu aku ada perkumpulan dari alumni farmasi UNER, aku ikutlah kumpul-kumpul gitu kan. Terus cari channel-channel kalau misalnya masuk di perusahaan-perusahaan di Jakarta lah, ketemulah aku sama plan manager kebetulan alumni farmasi UNER. Terus ini di mana gini Pak, ada lowongan nggak Pak? Ada. Ya udah pindahlah ke Cikupa ya kan, Tangerang. Bayangin dari Cikarang ke Cikupa. Nah itu posisinya regulatory officer, jadi yang daftarin NIE nya obat-obatan di BPOM gitu kan. Terus itu selama setahun ya kan. Selama setahun terus ya udah kerja biasa aja gitu kan. Terus habis itu ketemulah sama Mas Resa. Iya, belum menikah ya kan. Ketemu sama Mas Resa, tapi sebelumnya dia udah nyepik-nyepik di pet. Kalau tahu pet ya, tahu nggak? Udah colek-colek di pet katanya. Itu ada 6 bulanan lebih tapi nggak tak toleh gitu kan. Karena siapa ini gitu kan. Nah, ternyata dia ngomong, aku ini loh anak aku ini loh kakak kelasmu SMA 2. Hah? Emang ada ya gitu kan. Nggak tak toleh lagi. Terus dia biar aku bales pet kan. Terus dia bilang, adekku ini adik kelasmu farmasi UNER. Loh iya ta gitu kan. Oh nggak tahu peta. Oh ya udahlah. Ya zaman dulu lah pokoknya gitu ya. Terus habis itu dia bilang, aku boleh nggak minta nomormu gitu kan. Nah Mas Resa ini itu udah full time di Prudential. Makanya aku kan dulu nggak paham kalau dia tuh minta nomor HP karena nggak tahu PDKT apa karena prospek gitu kan. Nah setelah itu WA diajak ketemu, aku nggak mau gitu kan. Lah pas giliran aku di BPOM dinas luar itu kan, pas makan siang dia telepon, kamu di mana bla 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 gitu kan. Oh aku lagi di BPOM Mas gitu kan. Ya udah kesana ya makan siang. Lah ya wes lah gitu kan. Akhirnya datang lah makan siang, ngobrol-ngobrol, tapi dia nggak ngeluarin jurusnya prospek gitu kan. Pertemuan pertama gitu kan, udah bla 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 bla. Terus ya ceritalah nostalgia kalau aku sama-sama SMA 2. Cuman aku nggak tahu kamu, dia tahu aku karena aku dulu item banget katanya gitu. Sekarang kan ya udah dipoles ya toh. Ngerti nggak? Poles itu apa? Tahu nggak? Kan. Nah. Terus abis itu sampai mana ya? Ya terus udah pertemuan kedua. Aku kan ngekos di Cikupa, dia datang tuh rumahnya, ya dia kan tinggal di apartemen Sentra Timur Cakung, dibela-belain ke Cikupa malam-malam, bawa mobil dia kan, terus kita diajak makan gitu kan, terus dia ngeluarin jurusnya, apa ini gitu kan, apa ini gitu kan, mulai nih prospek bla 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 bla, nggak nyambung aku, ini ngomong apa sih Mas ini nggak nyambung gitu kan, tapi hatinya udah nyambung. belum nyambung gitu kan. Yang mana dulu nih yang nyambung nih ya? Nah, terus nggak nyambung Mas, terserah Mas ngomong apa gitu kan. Udah pulang dari Cikupas itu, terus dia tetap chat lagi kan. Oh ya. Dia ngechat aku lagi. Terus cerita ternyata pulang dari Cikupa itu mobilnya kemalingan, kebobolan, diambil laptopnya gitu kan. Oh alah, ya Allah kasihan deh. Terus ya udah cerita intinya
dia WA anakku terus tambah intens gitu. Ya udah terus akhirnya aku pulang tuh ke Sidoarjo ya kan, berjalan beberapa bulan, ada 2 bulan enggak 3 bulan aku pulang ke Sidoarjo, dia ikut pulang ke Sidoarjo. Terus abis gitu ketemu sama bapakku, ternyata minta nikah gitu. Waduh gitu kan. Nah terus mamaku kan bapakku tanya kan, Mas kerja di mana, nggak main-main. Oh saya di Prudential bla 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 bla, udah punya apa aja kan, wajar ya kalau bapak-bapak punya kayak gitu ya kan. Maksudnya kalau mau nikahin anaknya, anakku tuh jangan sampai downgrade gitu loh ya toh. Downgrade. Ya udah akhirnya udah setelah itu udah nikah punya anak 2, terus aku juga kerja jadi tetap yang di sana, dia kerja dengan sehari-harinya di Prudential gitu kan. Cuman kadang mikir gini, aku berangkat dari Sentra Timur Cakung itu jam 5:30, 6 lah, supaya bangun jam 4:30, berangkat jam 5:30 pakai jemputan, pulang ke apartemen itu jam 8 gitu kan. Ini kerja apa ya, jadi sebagai karyawan kan. Terus kata Mas Reza, kamu ki kerja apa dikerjain gitu kan. Terus aku ngelihat Mas Reza di Prudential, kok enak banget ya. Aku berangkat dia masih tiduran ya kan. Aku pulang dia sudah siap jemput. Enak banget, kerja apa gitu kan. Nah itu terus akhirnya Mas Reza ngajak aku di Prudential gitu kan. Nah ya udah akhirnya aku di ujian AJI yang di Kokas itu loh, yang dulu itu kan ada fotonya lah di IG kalau mau lihat. Terus singkat cerita. Terus itu ya udah. Terus prospek kalau prospek ngajak sama aku gitu. Tapi aku masih di sebagai karyawan gitu kan. Cuman ya masih belum full time, masih belum nggak lirik sama sekali di Prudential gitu kan. Nah, terus singkat cerita udahlah kepanjangan ya paling ya. Terus kepanjangan akhirnya Mas Reza ini kan udah lama di Prudential 18 tahun kurang lebih, dengan posisi terakhir adalah AAD, sekarang AAB gitu kan. Karena dia sakit ya kan, mau nggak mau aku harus melanjutkan nasabahnya. Awalnya nggak mau dulu Mas Hendro gitu kan. Berhubung masuk rumah sakit, kangkring HP-nya bunyi, Mbak masuk rumah sakit bla bla bla, Mbak gini nilai tunaiku berapa, waduh itu ya apa ya gitu kan. Nah terus kan aku melihat dia copy paste, dia gaya kerjanya gimana, dia kalau hubungi marketingnya apa, dia kalau telepon adminnya gimana gitu kan, tak copy paste aja. Ya udah aku ya itu akhirnya bisa sendiri gitu kan. Nah terus suatu ketika wah ini ya apa ya, ini nggak bisa diem aku gitu kan, ini ya apa ya, nasabah banyak, aku juga harus butuh leader gitu kan. Aku harus cari leader yang bisa ngayomi aku, bisa bimbing aku ke jalan yang benar di Prudential. Dan anehnya juga pas waktu pas Mas Reza udah sakit ya kan, itu kan aku masih belum kepikiran di Prudential. Aku tuh apply di Job Street. Waktu Mas Reza masih sehat, aku apply Job Street, kerja di farmasi, pokoknya di dunia farmasi itu banyak keterima, ya kan. Kayak dulu aku pernah dikerja di rumah sakit Eka Hospital Harapan Indah apoteker, cuman nggak kuat karena nggak aku banget nge-shift-shiftan gitu loh, shift pagi siang malam resign gitu kan, cuman seminggu gitu kan. Terus Mas Reza bilang gini, makanya dibilang enak di Pru ya di Pru, dia tuh bilang gitu. Iya sih gitu kan. Nah terus udah akhirnya gimana sih? Iya, jadi Mbak Wani ini ternyata memutuskan di Prudential itu pertama karena meneruskan, meneruskan kerja dari suaminya, dan pasti ada merasa tanggung jawab untuk nasabah-nasabah suami ya. Ya, akhirnya singkat cerita aku ketemu leader A, leader B, leader C dari teman-temannya Mas Reza di kantor AMA gitu kan. Tapi pernah ikut leader A, kok gak enak ya. Leader B kok gak enak ya. Tapi nggak tahu nih hatiku kok nyantolnya ke Mbak Amel. Tapi itu belum kepikiran ke Mbak Amel, cuman ya apa ya, kenal ya, jarang menyapa, aduh malu, ya apa ya gitu kan. Akhirnya memberanikan diri, tanyalah ke Mbak Amel gitu kan. Yang aku WA Mbak Amel pagi,
terus baru dibalas besoknya apa malam banget ya Mbak Amel ya pas itu kan. Nah itu terus dari situ Mbak Amel kamu mau serius nggak, kalau mau serius ayo kita bantu gitu kan. Oh iya Mbak ya mau serius lah, ini nasabah ya apa, awalnya cuman biasa-biasa aja gitu kan. Terus ya wes lah nyemplung sama Mbak Amel, ujian bla bla bla, terus ada ya udah jalan aja gitu aja. Iya, oke, aplaus dong buat Mbak Wani, wanita tangguh dari Sidoarjo ya. Oke, kita lanjutkan untuk leader berikutnya yaitu ada Meta dan Endro. Nah, boleh nih, ini kan apa namanya? Kok ada yang ngomong cie ya? Ya, jadi mereka mungkin akan menjawab secara sambut menyambut ya, karena oh cakep. Silakan Meta dan Endro untuk bercerita awalnya di maksudnya pertama kerjanya apa lalu akhirnya bergabung di Prudential. Pagi teman-teman semua. Nama aku Meta. Hai Meta. Hai. Jadi pertama aku backgroundnya sekretaris dari pindah dari termasuk dikenal kutu loncat, pindah dari perusahaan A, B, C. Jadi pernah paling lama di Polikontindo Nusa, di Femina pernah, di data center pernah, dan sekarang di Silver Queen. Jadi pindah-pindah kerja. Dulu itu pernah diajakin sama Regina. Regina itu sekarang udah adik ya kalau nggak salah di agensi Miracle. Jadi kita satu kantor sama Regina. Regina tuh waktu tahun 2000 berapa saya lupa, dia memutuskan resign dari Polikontindo lalu full di Prudential. Kaget juga, dia langsung meroket, karirnya bagus di Prus. Dia tuh beberapa kali ngajakin, ayo Met ikut ke kantor, di kantornya di Sahid Sudirman. Mak nggak aneh, nggak mau. Waktu itu saya masih kasihkan kerja dan dia ngajaknya, ayo ke kantor, ikut aja, ngapain lo Sabtu di rumah. Kalau kita yang pekerja Sabtu maunya tidur. Karena kerja tuh dari Bekasi ke Jakarta lumayan capek perjalanan. Jadi Regina beberapa kali ngajakin tapi saya tolak. Udah, bahkan saya pun menjadi nasabah Prudential itu ya udah siapa yang agent yang saya kenal baik, ya udah saya buka. Agent yang bukain polis itu juga Meta jadi agent aja, Meta punya potensi. Enggak deh, aku kalau ada nasabah aku refer ke kamu aja. Mungkin bukan rezeki aku di sini, aku berpikir seperti itu. Saya masih kasihkan kerja. Sampai kemarin tahun 2023 kan ketemu Endro ngasih point of view yang beda gitu loh. Dia ngasih point of view-nya, Meta mau kerja sampai kapan? Udah pernah kepikiran belum pensiun mau ngapain? Nah di situ saya mikir, oh iya ya, gue mau ngapain pensiun? Udah mulai mempersiapkan belum? Belum. Jadi saya kasihkan kerja dan ternyata nggak sadar umur berjalan gitu. Dulu masih 20 lewat, 30 lewat, terus sekarang 40 gitu. Baru mikir, oh iya ya, emang lo mau ngapain Met? Udah nyiapin belum? Apa aja sih, bebas gitu. Belum sama sekali gitu. Aku lu tuh udah di zona nyaman. Dia yang ngasih koreksi ke aku gitu, lo ngasih tahu Meta tuh udah di zona nyaman banget. Emangnya lu mau begini terus? Emang kerja sama orang itu pasti udah ketaker kan Met? Ketaker gimana Ndro? Ya gajinya. Lu coba gajinya per tahun kenaikannya udah ketaker paling berapa persen. Jadi semuanya udah kehitung lah. Dan ada batasnya sampai 56. Sesudah itu lu mau apa? Dan lu harus siap mempersiapkan masa itu. Dari situ saya mikir. Dan ketika dia bilang terserah lu mau coba apapun, mau asuransi boleh, mau properti boleh, apapun yang lo suka. Dan lo harus fight sekarang karena masanya lu cuma sekarang nih. Kenapa? Di usia kita 40 mungkin sampai 50 kita masih fit. Nanti 50 ke atas masih kan kesehatan kita akan menurun, semuanya produktivitas menurun. Jadi lo fightnya sekarang. Dia bilang udah nggak punya waktu lagi. Di situ baru saya berpikir, ya udah terserah lo mau apa, nggak harus asuransi kok, banyak yang apapun yang lo suka lo kerjain. Cuma saat itu semua butuh modal. Kalau properti saya nggak gitu paham, buat saya terlalu ribet gitu loh, harus ngerti surat-surat dan lain-lain. Pernah waktu itu mau join properti cuma nggak jadi.
Akhirnya ya udah deh daftar aja Nothing Tulus, nggak ada pakai modal. Ya di situ akhirnya saya memutuskan buat join di Prudential. Oke, teman-teman ya. Jadi ternyata Meta setelah berpetualang dari perusahaan-perusahaan A, B, C, D dan akhirnya ketemu dengan Enro. Lalu Enro ternyata mungkin itu juga bisa buat kita ya. Jadi Enro ternyata bicara ke Meta melihat dari tujuan dulu ya. Maksudnya dari pensiun dulu tuh. Kalau kamu mau pensiunnya mau bagaimana? Gitu. Jadi itu udah di ujungnya gitu loh. Ya, kemudian kata kedua yang Endro sampaikan ke Meta adalah fight-nya dari sekarang, iya kan? Jadi di situ bisa jadi Meta langsung mikir gitu loh. Oh iya, persiapan pensiun itu ya berjuangnya harus dari sekarang. Dimana usia kita juga udah kepala 4, mau kapan lagi, mau nunggu sampai kapan baru berjuang, ibaratnya gitu kan? Akhirnya Meta bersedia. Aplausnya dong buat Meta. Ya, kita lanjutkan dengan Kak Endro, silakan Kak Endro. Selamat pagi semua. Thank you buat kesempatannya. Saya berterima kasih banyak untuk Pak Indra, Bu Nadine, In Company dan leader saya yang luar biasa, Ko Sin ya. Nah, jadi kalau background saya itu, saya lahir tuh besar di keluarga yang sudah punya usaha. Kita itu dulu dealer alat berat. Saya bantu di sana cukup lama lah. Nah, waktu saya masih kerja di keluarga saya, nah saya sih merangkap semuanya lah ya, karena kan memang ngebantu di situ. Saya ketemulah Ko Sin. Nah, dulu itu zamannya Ricky ya. Ko Ricky itu pacaran sama kakak saya. Karena sudah pisah, dianya sudah pergi. Dia sudah pergi, jadi nggak ada agent kan. Nah, pas nggak ada agent itu, nggak tahu gimana ceritanya, saya melihat sosok, pokoknya Ko Sin tuh datang ke kantor. Mungkin Ko Sin menghubungi kakak saya lah, mungkin. Jadi dirapiin semuanya, asuransinya segala macam. Nah, singkat cerita, Ko Sin samperin saya, dia bilang, dia nggak ngomong banyak, cuma presentasi sedikit ya Ko Sin ya, presentasi dikit. Tapi saya nggak ambil kesempatan pada waktu itu, saya cuma nganggap lalu lalang aja. Nah, kenapa akhirnya saya bisa ngambil? Singkat cerita, di satu malam yang deketin saya itu ada 2. Malam-malam ada yang ngedeketin 2. Nah, saya langsung hubungi Ko Sin. Saya bilang, saya mau di Pru gitu. Kenapa Ko Sin? Karena satu, dia yang ngurus keluarga saya, pasti kan sudah terpercaya lah. Nah, ada teman saya deketin Prudential, saya milih-milih udahlah Ko Sin aja lah, karena dia ngerti keluarga saya dan dia yang ngerti dia ngerti lah seluk-beluk. Ya udah, pada akhirnya saya yang deketin dia, ketemu di Starbucks, udah sih selesai. Nah, kalau itu sih ceritanya Bu Cicin kayak gitu. Udah. Oh ya, aplaus dong buat Endro. Ya, teman-teman, jadi ternyata para leader baru yang di depan kita ini bertemu dengan leadernya itu caranya beda-beda ya. Ya, tapi memang satu hal bahwa nggak ada yang kebetulan, teman-teman. Jadi apapun itu selalu ada selalu ada hikmahnya ya. Ternyata Mbak Wani ketemu sama Mbak Amel, kemudian Meta ketemu Endro, lalu Endro juga ternyata ketemu dengan Ko Sin. Itu pasti ada frekuensi yang sama gitu loh, teman-teman. Akhirnya join di bisnis ini ya. Seperti itu. Jadi dan teman-teman bisa lihat backgroundnya beda-beda kan ya. Backgroundnya macam-macam. Jadi ternyata dengan level pendidikan, background pendidikan dan pekerjaan ternyata menjadi pebisnis di Prudential itu tetap menjadi pilihan juga, teman-teman ya. Jadi bukan menjadi kadang ada nggak sih teman-teman di sini waktu ngisi cita-cita menjadi agen asuransi, ada nggak? Nggak ada ya. Tapi ternyata bisnis itu real ada, teman-teman, dan sudah membantu banyak orang gitu loh. Jadi mungkin sekarang lebih terbuka informasinya buat anak-anak muda juga ya, bahwa menjadi pebisnis di Prudential itu merupakan sebuah pilihan juga
dan bisa jadi menjadi pilihan yang terbaik buat kita. Oke, nah kita lanjut nih teman-teman. Sekarang bicara tentang perjuangan, ya. Nah, Mbak Wani boleh cerita nih pertama kali prospek dan pertama kali rekrut, rasanya gimana? Kemudian ketika closing dan dapat komisi berapa? Boleh berbagi buat teman-teman di sini. Yuk, silakan. Pertama kali ya. Jadi sebenarnya itu pertama kali itu malah kalau aku terjun sendiri pakai kode agen sekarang itu malah ada yang temen yang nanya sendiri mau buka polis. Jadi kayak manasi dulu ya, mancing dulu biar panas gitu loh ya kan. Nah, terus tanya Mbak Amel, ingat banget pertama kali, Mbak ini ada mau buka polis Mbak, ya apa Mbak gitu loh. Ya udah gimana di Tangerang, ya udah berangkat lah. Aku ke Tangerang sama Mbak Amel, Mas bisa ketemu di Tangerang. Itu yang pertama kali. Ya nervous juga sih gitu kan. Terus itu yang kedua nasabah existing juga sih, nasabahnya Mas Resa. Karena ada produk baru, terus repricing dan lain-lain. Cuman cerita-cerita aja sih, sharing-sharing, terus buka polis kayak gitu kan. Ya market survei juga gitu. Terus kalau yang rekrut itu kayak jalan sendiri aja gitu kan. Kayak terutama kan ini kan rekrutnya tuh kan keluarga dulu kan. Ring satunya keluarga dulu, terutama kayak adik-adik kandung, adik-adik ipar gitu kan. Mereka tuh kan tahu kisah-kisahku gitu loh ya kan, di Prudential kayak Mas Resa di Prudential tuh udah dapet apa aja pencapaiannya gitu kan. Terus akhirnya aku cerita ke dia gitu kan, secara nggak langsung akhirnya dia kayak menyerahkan diri juga gitu kan jadi agent. Ya udah akhirnya kebantu juga dari adik-adik juga, terus dari nasabah juga, dari nasabah gitu kan. Terus tanya-tanya Mas Resa gitu kan, gimana kabarnya, terus tiba-tiba nyeletuk kok pengen jadi agent. Ya udah rekrut juga gitu sih. Oke. Jadi ternyata ada yang tiba-tiba datang ya, minta dibuatkan polis ya. Jadi memang banyak dari suami ya, berarti ya. Oke, rasanya gimana pertama kali prospek? Deredek katanya. Deg-degan ya. Deg-degan. Nervous bahasa Inggrisnya ya. Lupa semua, keringet dingin, blank tiba-tiba. Ngarang semuanya. Tapi dan pertama kali closing preminya berapa? 500 produknya? PWM. Rasanya saat itu gimana saat closing pertama? Ya seneng gitu ya. kan. Seneng terus aku bisa ya ternyata. Nah gitu. itu dia, ternyata aku bisa. Itu yang penting loh teman-teman loh ya. Jadi setelah itu silakan diulang. Ya kan, yang penting mencapai rasa aku bisa itu dulu teman-teman. Karena itu yang paling penting buat seorang agen asuransi. Komisinya berapa masih ingat Bu? Tinggal ngaliin kan? Iya. 25% dari 500.000 berapa itu sih. Berapa? Nggak tahu. Aku tuh nggak pernah lihat komisinya gitu kan. Pokoknya dapat uang, alhamdulillah. Wih, dapat uang ya, alhamdulillah gitu sih. Iya ya. Alhamdulillah, yang penting ada yang masuk ya. Iya, ada yang masuk. Oke. Kita lanjutkan sama Mbak Meta. Meta, silakan Meta. Gimana pertama kali closing, lalu produk apa? Boleh berbagi? Pertama bingung kan, nih gue nggak bisa ngomong Ondro gitu. Selama ini di belakang meja cuma ngurusin bos-bos kantor gitu. Ini harus ketemu orang, harus ngomong gitu. Gak apa-apa, lu list aja, bikin list nama kata dia. Bikin list nama dari dari ring 1 dulu, teman-teman main aku. Teman-teman main yang ngomongnya masih belepotan. Temen yang sering main aku deketin. Ternyata dia memang sudah punya nasabah Pru. Jadi aku bilang sekarang gue di Pru nih, gue bilang. Oh, lu di Pru Bu? Boleh dong, itu udah lu pindah, gue pindahin aja ke lu ya katanya gitu. Polis-polisnya boleh. Terus aku masuk lagi belajar presentasi lagi, dibantuin Endro. Deketinnya lama, cukup beberapa kali. Ya puji Tuhan, closing waktu itu case pertama aku Pru Cinta, preminya sekitar 400 ribuan.
pecah telur tuh puji Tuhan seneng ya, rasanya seneng, akhirnya oh bisa juga ya gue gitu. Closing dan terus akhirnya dia satu keluarga polisnya dipindahin semua ke saya. Lalu berjalan mulai cari-cari orang, nyari-nyari teman. Kebetulan sering waktu itu diajak main teman SMA, terus dia ngajak sepupunya lagi main biliar, juga case kedua ada lagi gitu loh. Dan pas yang puji Tuhan case kedua cukup besar. Ya rasanya senang sih Bu Cicin. Ternyata aku bisa ya gitu, yang selama ini aku bilang gue nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong gitu. Ini ngomongnya gimana, caranya gimana? Kata Endro ya jalan coba dulu, nanti semua itu diajarin dan itu ada ilmunya, nanti di kantor semua diajarin, didampingin. Ya puji Tuhan bisa. Ya, aplausnya teman-teman. Jadi memang nggak perlu khawatir ya, terutama para agent baru yang ada di sini. Jadi pasti didampingi oleh para leadernya masing-masing. Ya, selain didampingi juga bisa ikut training di kantor ini. Ya, jadi itu ternyata menjadi sebuah kebutuhan buat teman-teman. Ketika kita pertama kali bisa dan ingin untuk bisa lagi, tentunya kan kita harus belajar. Belajarnya bisa di training in company ya teman-teman ya, nggak lepas bimbingan dari para leader. Oke, silakan selanjutnya Endro. Nah, kalau saya pertama kali itu temen deket saya juga awal ngomong juga agak nggak teratur ya. Nah itu closing saya pertama itu 500.000 Bu Cicin. Itu komisi saya 150.000. Terus kalau rekrutan saya yang pertama itu adalah Raja Bu Cicin. Oh yang di Medan. Iya itu di Medan. Jadi saya interlokal sama dia. Dan kebetulan dia eksis sampai sekarang. Nah kalau caranya bagaimana? Saya setuju dengan Meta dan Mbak Wani. Intinya kalau di sini mah tidak ada yang tidak mungkin gitu loh. Selama kita mau pasti ada jalan. Dan saya juga thank you yang saya lanjut dikit, pertemuan saya kedua itu dibantu Kosinsin. Kosinsin itu mana ya? Oh di belakang. Nah jadi pas sama dia itu cukup big case tahunan lagi. Tahunan kurang lebih komisi saya 2 jutaan. Nah itu prospek saya kedua. Thank you Kosinsin ya. Oke. Singkat cerita begitulah Kosinsin. Bu Cicin. Iya. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya, closing pertama preminya besar atau menurut kalian kecil cuma 400.000 gak usah dikerjain Justru berawal dari yang kecil-kecil dulu teman-teman ya. Jadi hargai dulu yang kecil-kecil, nanti Tuhan akan kasih yang besar. Ya di sini sama prinsipnya juga seperti itu gitu. Ya, oke. Nah ini kan teman-teman ternyata setelah jadi agent mereka naik menjadi AAB. Nah tentunya itu ada perjuangan di situ teman-teman. Yang mau saya tanyakan adalah bagian apa sih yang paling nguras mental kalian saat menjadi perjuangan naik menjadi AAB? Pasti kan di situ ada downnya mungkin, tapi di situ juga ada momen aku harus naik level nih, nggak bisa kayak gini aja terus, itu pasti ya. Sampai akhirnya mereka naik nih jadi AB. Boleh berbagi Mbak Wani, pasti ada momen dimana yang akhirnya membuat oke, aku harus naik level gitu. Silakan Mbak Wani. Ya, jujur kalau aku sendiri ya, memang dari Mas Reza balik lagi ya kan, benar-benar menguras mental banget karena di sisi lain aku juga harus ngurusin Mas Reza kan, dia masuk rumah sakit, pokoknya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali selalu masuk, ya kan, nggak mungkin nggak masuk, karena pun kalau nggak masuk obatnya habis, jadi nyiasetinnya ya masuk lagi, 90 harinya kan habis rawat jalannya ya kan. Nah itu menguras tenaga. Mbak Wani, maaf potong. Jadi Mas Reza ini perawatannya menggunakan asuransi Prudential ya? Mas Reza ini pakai asuransi Prudential, Black Card, dan pengobatannya hampir 2 miliar, kurang lebih, bisa lebih sih ya kan. Alhamdulillahnya ada pertolongannya ya ikut asuransi itu ya kan. Nah cuman yang nggak ikutnya dia nggak ikut sakit kritis. Jadi giliran saya yang menggantikan peran Mas Reza. Mas Reza itu tabungannya dulu ya hampir 300-400 juta dari Prudential, dia nabung sendiri dari Pro. Habis. Apartemen masih ada Pak, belum kejual. Cuma tabungannya dia udah habis. Gara-gara ya tadi
biaya hidup, transportasi sana sini, berangkat, manggil sopir, manggil grab, di rumah sakit makan, nunggu orang sakit mau dikasih makan gitu kan, habis kayak gitu-gitu gitu kan. Tapi ya akhirnya ya mau nggak mau, wah aku harus iya bangkit lah gitu kan. Dan untungnya ada Mbak Amel yang selalu supportnya luar biasa. Wes tangan dulu. Ya. Dibilang don pasti donnya apa, alhamdulillah sih. Tapi aku pas waktu masa sakit itu aku prospeknya by phone loh, tapi Allah mudahkan semua. Ngurus orang sakit nggak aku nggak prospek pakai yang presentasi, cuman by phone aja. Tapi telepon pertama oke, telepon kedua oke loh, kok cepet gitu kan. Aku inget banget 90 juta API pas itu bulan Juni gitu kan, padahal aku baru join bulan Mei gitu kan kalau nggak salah. Terus udah, nah itulah yang menguras tenaga itu kan Bu Cicin itu. Terus apa lagi tadi pertanyaan? Momen dimana kayak aku harus naik level gitu dengan segala mungkin ujian yang ada, pasti kan ada momen aku harus maju terus nih, nggak boleh berhenti. Oh iya ya, karena ya itu tadi tabungan udah habis menipis. Terus ketika mau promosi itu kan kurang tuh berapa API-nya. Itu inget banget bulan Desember gitu kan, tanggal berapa gitu kan. Nah tapi itu untuk menuju promosi, aku inget banget Oktober masuk rumah sakit Mas Reza, November masuk rumah sakit Mas Reza, Desember anakku yang kedua masuk rumah sakit, Mas Reza masuk rumah sakit juga. Terus dalam hati gini, gimana aku mau promosi, gila apa ya gitu kan. Mbak Amel, kamu udah promosi, nah tau yang promosi gitu kan. Ya apa ini ya kan, promosi API kurang juga. Tapi ya alhamdulillah Mbak Amel. Terus akhirnya kan aku bilang sempat WA sama Mbak Amel, Mbak aku nggak mau promosi deh, pasrah aja Mbak. Wan, kamu lagi apa hari ini? Lagi santai dengan PD-nya kan. Karena biar ini apa tuh mental juga kejaga juga gitu kan. Terus udah kan, terus akhirnya Mbak Amel tetap telepon terus kan, Wan aku mau ke kafe Jakarta Timur nih, deket rumah kan. Oh ya deket Mbak gitu kan, yuk ketemu yuk. Oh ya kamu naik apa? Naik motor lah Mbak, deket gitu kan, naik motor. Duku udah, itu udah down banget. Ketika Mbak Amel masih datang ngobrol, hahi dijelasin, dihitungin, bisa Wan promosi. Oh iya dong Mas, bisa, iyalah gitu kan. Terus ya udah, jadilah akhirnya gitu. Luar biasa nih ya teman-teman ya. Dengan apa ujian di keluarga, ternyata Mbak Wani bisa maju terus. Itu juga ada peran dari para leadernya loh, dari Mbak Amel sama Mas Biji yang ternyata bisa ngelihat dari sisi yang lain ya. Kadang saat itu kan mungkin kita udah nggak bisa, iya udah stuck gitu ya. Tapi ternyata leader bisa lihat potensi kita yang masih bisa nih, ternyata sampai juga di tujuannya. Sempat dengar bener nggak Mel yang naik motor di Sidoarjo boncengan? Oh iya. Boncengan lo prospek naik motor di Sidoarjo, coba gimana itu? Mbak Amel sampai rela ke Sidoarjo, kebetulan ada acara pro juga gitu kan di Surabaya, tapi Surabaya Sidoarjo kan sejam, sampai dibela-belain ke Sidoarjo tuh. Terus sampai maghrib sholat, asa sama maghrib, motoran tuh berdua Mbak Amel sama Mas Bince, kayak ya Allah sweet gitu kan. Gitu kan. Aku cuma bayangin Mas Bince emang masih bisa naik motor gitu kan. Kan di Jakarta kan jarang naik motoran gitu kan, di Sidoarjo kan biasa aja gitu kan. Terus kok ya sholat di masjidnya deket rumahnya Mas Reza. Pas waktu azan kayak melongo aja, Mbak Amel kok bisa, nggak tahu Mbak kok bisa, ya nggak tahu juga gitu loh ya kan. Ya ini Allah semua yang nuntun aku kesini ketemu Mbak Amel sampai aku jadi promosi, ya Allah. Mana aku sebelumnya berdoa sih, ya Allah kalau emang aku jadi tulang punggung keluarga Nomor rekening. Jadi nangis, cuma iseng-iseng doang gitu. Jadi kalau misalnya kalau aku ya Allah kalau emang aku itu memang jadi tulang punggung keluarga ya kan, misalkan aku kalau misalnya aku daftar di Job Street gitu kan, tapi kalau aku memang di Prudential udah kan aku untuk aku bisa sukses, bisa promosi gitu kan.
terharu asli lah. Nah terus sampai aku minta doa mama gitu kan, mama tiap hari doain aku, karena kan doa yang paling kuat kan doa ibu kan. Mama terus kalau azan mama sebutin, iya mbak, mama nggak kurang pokoknya doain kamu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya Allah kasih jalan aja gitu, padahal yang awalnya nggak mungkin jadi mungkin gitu kan. Gitu. Iya luar biasa ya teman-teman ya. Coba di sini ada yang kondisinya sekarang seperti Mbak Wani nggak? Kondisi keluarga misal seperti Mbak Wani. Iya, artinya kita bisa belajar nih ya, dari Mbak Wani aja bisa loh teman-teman. Dan benar sih, doa orang tua itu mujarab ya. Doa orang tua kandung dan doa orang tua yang ada di sini. Siapa dia? Ya para leader kalian. Ya, yang bandel-bandel nih, kok Budi? Sudah. Doa ibu menembus langit. Coba minta maaf sama leadernya di sebelah. Nangis coba nangis. Saya nggak mau minta maaf. Sebelahnya kan begitu. Oh lu nggak pakai PP aja ya? Oh, besok kulit. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke Meta dan Endro. Ya, gimana nih? Pasti akan ada momen ya, momen lagi down, terus udah mau berhenti aja deh. Tapi aku harus naik level nih, nggak bisa nih kayak gini terus. Coba silakan berbagi dari Meta dan Endro ya. Ya, bingung sih Bu Cicin waktu itu, karena kan Senin Jumat udah full kerja ya, dan Endro tuh agak nge-push gitu. Bukan cuma dari Endro aja, Ko Sinsim juga sama gitu. Nge-push, bikin jadwal ketemu gitu. Ya kadang sampai bingung ini gimana ya. Akhirnya di situ aku belajar memang harus dari saya yang buka mulut gitu. Beberapa case terjadi karena saya membuka mulut ketika memberanikan diri ke teman, terutama untuk di kantor saya memang belum berani bilang kalau memang saya full sekarang saya ada side job di Prudential. Memang saat ini masih side job. Jadi saya belum berani, apalagi kalau terdengar sama pimpinan gitu kan. Jadi beberapa orang yang kebetulan memang deket, saya deketin. Akhirnya saya bilang deketin, buka mulut, atur ketemu. Ya puji Tuhan beberapa case buka gitu loh. Sampai juga driver di kantor, office boy di kantor, itu semua buka polis tahun lalu. Terus juga terjadi memang akhirnya kesimpulannya memang harus dari kita yang buka mulut. Tidak akan pernah terjadi berharap ada kasus datang, ya pasti ada sih, cuma itu 1 banding berapa yang tiba-tiba kayak tadi Mbak Wani ada teman yang nanya dan dikontak. Tapi dari kasus saya sepanjang tahun lalu memang saya yang buka mulut, saya deketin, dijelasin presentasinya, dan memang akhirnya beberapa aku mau buka. Bahkan ada 2 nasabah itu yang bikin polis buat suaminya tapi yang bayar istrinya gitu. Jadi memang kesimpulannya itu Bu Cicin, memang harus dari kita yang mulut ini yang memang selalu dibilang di kantor buka, bercerita gitu. Kalau nggak itu nggak akan terjadi. Mother kan juga selalu bilang jemput bolanya, kita yang maju, karena banyak orang yang ternyata banyak belum tahu tentang proteksi ini. Ketika ditanya udah pernah ada belum yang jelasin presentasi seperti ini, belum, ternyata ada ya Ci program seperti ini gitu. Kesimpulan itu dan paling struggle ya di rekrutmen sih. Boleh cerita? Rekrutmen ketemu pertama kali tuh kayak Devi juga. Awalnya itu dia teman SMP, tidak pernah kontak sama sekali, cuma hanya tahu di media sosial. One day dia kontak saya DM, Matt minta kerjaan dong. Kantor gue udah mau layoff. Terus saya bilang, ya udah yuk ketemu aja. Dia menolak saat itu. Aduh nanti deh Matt lagi sibuk. Ya Dev, ketemu aja deh dulu, kan kita juga udah lama nih nggak ketemu. Aku banyak teman headhunter, cuma aku mesti ketemu kamu dulu nih, tahu background kamu. Terus saya bilang, aku langsung kontak Endro, malam ini ketemu sama teman, mau jelasin tentang bisnisnya Prudential.
Awalnya Devi menolak, akhirnya dia oke. Dalam kondisi hujan, waktu itu hujan deras, perjalanan dari sore itu dari Alam Sutra mau ke Citraland, aduh mati hujan, takut-takut dia cancel, dia batalin nih. Kalau sampai nggak ketemu, sayang banget, soalnya waktunya susah. Puji Tuhan dia akhirnya waktu itu hujan deras dia datang, Devi. Di Citraland kita ngobrol, lu lagi cari ngobrol akhirnya, Dev lagi cari kerja ya? Iya Matt, kantor mau layoff gitu. Boleh nggak aku jelasin satu bisnis nih? Gitu. Akhirnya saya jelasin sama dia. Dan ternyata dia tertarik. Dan akhirnya dia memutuskan buat join. Ya teman-teman ya. Artinya memang harus buka mulut teman-teman. Ya, nggak ada cara lain. Ya, nggak ada cara lain ya buka mulut. Keluar dari rumah itu sih. Ya nanti pasti ada aja idenya gitu loh. Saya ingat dulu Pak Juli. Kesyanya mana ya? Oh ya, mumpung Kesyanya keluar ya. Jadi Pak Juli itu sering kucing-kucingan sama Kesya ya dulu ya. Jadi kalau pagi-pagi kan Kesya sekolah ya. Jadi Pak Juli dan Mbak Astrid ya di rumah gitu kan, ngapa-ngapain dulu apalah. Begitu udah waktunya Kesya mau pulang ya. Di Kesya mau pulang sekolah. Ayo kita harus kabur. Gitu. Karena Kesya pasti nanya gimana? Katanya mau sukses, kok di rumah? Nah gitu loh, jadi anaknya sendiri udah jadi satpam sendiri, jadi polisi sendiri ya. Bahkan suka nanya, udah closing belum gitu kan? Sampai kayak gitu teman-teman ya. Jadi memang benar-benar harus keluar dari rumah, seperti itu. Jadi memang dia dibuat polanya juga teman-teman ya. Dan harus ada yang bahasanya tuh kayak apa sih, gonggongin gitu ya. Harus ada yang kayak gitulah ibaratnya, biar kita terus maju ya teman-teman ya. Nah dari Endro gimana Endro? Momen-momen mungkin yang sempat bikin down tapi maju lagi terus. Karena saya udah nggak ada pilihan lain selain di Peru. Kenapa? Karena saya harus sedikit cerita ya. Saya pernah di keluarga itu akhirnya selek keluar. Saya bangun bisnis nggak cocok keluar. Sampai terakhir menurut saya berada di titik terendah hidup saya. Saya tuh menjadi Grab. Teman-teman, kalau saya boleh tulis hitungan, jadi Grab itu asik kok sebenarnya. Mau 500.000, 700.000 bisa sehari. Tapi saya mikir, penghasilan Grab itu teman-teman, saya 1 jam itu dihargai 50.000. Mau serajin apapun 50.000 sejam, itu memang udah dari sononya gitu ya. Saya pernah kerja itu sehari 10 jam. Bagus dong, 10 jam berarti 500.000, keren nih, keren banget. Tapi saya mikirkan ke depan, saya mau sampai kapan begini? Suatu saat saya akan tua. Udah sih. Nyaut aja yang di belakang. Tolong itu dimarahin Ibu Guru. Satu kesempatan lagi ya Ko Budi ya. Sebelum disuruh menenangkan diri di luar. Ya. Lalu saya merasa saya nggak mungkin begini terus begitu loh. Karena kalau saya nggak sukses di Pro, saya akan balik lagi menjadi Grab. Mungkin saya bisa kuat saat ini, 10 tahun lagi. Tipes. Saya sehari pernah dapat 700.000. Pernah, tapi besoknya tewas. Saya besok benar-benar tewas. Makanya saya bilang, saya harus sukses di Pro. Saya no choice gitu. Kenapa saya mau sukses di Pro? Teman-teman, saya percaya Pro itu bagus banget gitu loh. Nah, karena gini, boleh saya cerita dikit boleh? Sorry. Silakan, Bro. Hah? Siapin kannya bawa aja kok. Nah, kita kan pernah tahu ini ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita mau hidup damai sejahtera di hidup ini, ingat aja prinsip ini. PPL. Ya. Kenapa? Mau bagaimanapun caranya orang dapat duit cuma ada 4.
Nggak bisa lebih. Tapi setiap kuadran ini ada kelemahan. Orang kerja di sini ya teman-teman. Saya pernah kerja di sini. Setelah saya lepas dari keluarga, saya kerja sama orang. Boleh dijelaskan dulu, Ndro, E, B, Oh, S sorry itu ya. apa? Sorry, izin. Oke, I ini itu employee. Ini self employee, ini bisnis, ini investor. Nah, saya nggak bahas ini ya. Nah, waktu itu saya menjadi employee, makanya gini teman-teman. P itu pertama apa sih? Kita butuh namanya peningkatan. Peningkatan income. P kedua, percepatan income. P ketiga, passive income. P yang L itu terakhir legacy. Legacy. Peningkatan income, percepatan income. Nah, kenapa orang di sini? Saya punya teman di sini. Kalau kita ngomong udahlah, ayo mimpi besar. Udahlah, hidup gue udah begini aja. Tahu nggak kenapa? Karena satu, orang yang berada di kuadran ini itu mau naik levelnya sulit. Kenapa sulit? Untuk naik level dari admin ke menjadi supervisor 5 tahun. Kenapa saya tahu? Kan saya pernah kerja di perusahaan keluarga. Susah. Bagaimana orang self-employed? Bisa nggak? Bisa, tapi ketakar. Kecuali teman-teman kita itu harus di sini. Nanti saya akan menjawab kenapa saya harus promosi. Saya udah melihat bagaimana pro ke depan itu seperti apa. Pro itu kita dapetin semua teman-teman. Peningkatan iya, percepatan iya, legacy iya, semua passive income iya. Nah, kalau saya nggak promosi teman-teman, saya balik lagi ke Grab. Mau sampai kapan saya di Grab? Nah, akhir kata gini, waktu saya di Grab, saya punya penghasilan 10 juta, 15 juta nih. Pasti setiap bulan. Bagus gak? Bagus. Waktu saya promosi teman-teman, saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Dapatnya 6 juta. Saya mau bangun suka-suka saya. Saya mau kerja suka-suka saya kapanpun. Meta yang capek. Nah, nggak akan jadi awet muda kok. Gimana lo? Nah, jadi Bu Cicin, kenapa saya bilang saya harus promosi? Strugglingnya apa? Ini yang saya kejar Bu Cicin. Saya mau passive income, saya mau percepatan, saya mau peningkatan. Bukan masalah peningkatan uang doang, karena kita di sini teman-teman. Waktu saya di Grab, orang Grab itu, mohon maaf ya, otaknya nggak ada. Karena dia cuma nyetir doang. Nyetir doang, kayak cuma jalannya. Talenta kita sayang. Tetapi di sini kita itu diajarin bener-bener jadi entrepreneur. Semua diajarin menjadi orang sukses. Makanya thank you buat Pak Indra, Bu Nadine, Ko Sinsin. Thank you ya buat semua teman-teman. Jadi kenapa saya harus sukses? Saya nggak mau jadi Grab lagi. Dan yang terakhir, karena usia saya, kalau misalkan saya kerja sama orang, siapa yang mau menerima saya? Koalium. Nah, jadi itu alasan kenapa saya harus promosi. Itu Bu Cicin, singkat cerita. Thank you. Aplausnya dong teman-teman. Ya ternyata Endro nggak mau jadi tim yang depan skincare belakang self care ya. Butuh banyak minyak nih kalau udah umur segini ya teman-teman ya. Ya jadi teman-teman bisa dapat insight-nya ya bahwa kenapa wajib naik kelas seperti itu. Nah saat ini teman-teman di depan kita ini sudah AB ya, sudah AB dan mereka masih ada level lagi yang harus dicapai. Apa teman-teman? AB ya. Nah boleh dong berbagi nih setelah euforia nih sudah naik menjadi AB. Iya 3 bulan nih. Sekarang bulan apa teman-teman? April, bulan 4 udah mau habis. Berapa bulan lagi teman-teman? 5 bulan lagi. Iya. Nah gimana nih untuk teman-teman AB yang ada di sini?
strateginya untuk naik kelas lagi mumpung masih panas-panasnya nih, maksudnya baru naik kelas tentu pingin naik kelas terus. Gimana Mbak Wani? Mungkin ada strateginya. Ya, Iya. silakan berbagi. Tarik nafas dulu sih. Nggak, jadi dari promosi AB udah seneng gitu kan, terus sempet kayak istirahat dulu lah gitu kan, terus diingetin Mbak Amel, Wan mana kok menghilang gitu kan. Terus ya udah strateginya sekarang ya harus deket-deketin leader lagi gitu kan, terus mulai ngelis lagi, daftar nama lagi, targetku berapa ya, terus kata Mas Biji kan nggak usah muluk-muluk dulu, 150 lah kamu harus capai gitu kan. Ya iya sih gitu kan. Nah, Bang Biji Mbak udah bilang balik duluan, kalau kamu tuh udah achieve baru mikir yang belakangnya, nggak usah muluk-muluk. Ya udah itu aja sih. Harus achieve yang 150 juta api sampai bulan Juni ini. Oke, itu strategi dari Mbak Wani ya. Oke, lanjut Meta dan Endro gimana? Kalau saya pertama harus believe-nya dulu sih. Why-nya kenapa kita harus promosi itu satu. Itu paling penting sih Bu Cicin. Nah kalau secara teknis, kalau dari grupnya kita sepakat. Karena kita mau punya AB-nya itu AB yang gendut. Kalau Kosisin ajarin saya. Artinya, jadi teman-teman di sini itu kekuatannya kekuatan tim. Jadi strategi saya adalah rekrut. Rekrut sebanyak-banyaknya. Boleh jualan pribadi, boleh. Karena kalau nggak jualan kan, kalau kita punya tim, suatu saat dia minta ditemenin sama kita, kan kita nggak ada ilmu nanti. Takut dia nggak percaya, akhirnya kabur. Nah, kita strateginya sekali lagi itu untuk rekrut yang banyak Bu Cicin. Supaya ketika kita sudah AB, kan ada MOC. Nah dari tim itulah supaya MOC kita tuh terjaga gitu. Itu sih Bu Cicin singkatnya. Ya, jadi strateginya teman-teman apa? Punya target ya, target yang mau dicapai. Misal seperti Mbak Wani ternyata Bali dulu, ya. Kemudian kalau dari Endro dan Meta rekrut sebanyak-banyaknya. Jadi setiap leader bisa jadi punya strategi yang berbeda teman-teman. Tapi tetap ya itu dibimbing oleh leadernya. Kita bisa lihat tadi Mbak Wani juga ya diarahkan oleh, mungkin Mbak Wani tipe, kalau Endro kan tipenya ini ya teman-teman ya. Kalau Endro tuh tipenya gimana ya? Nggak, maksudnya dia kan kayak dalam banget orangnya ya, bener gak sih? Iya benar, filosofi. Jadi dia tuh semuanya dipikirin. Pokoknya gimana? Kalau Wani kan tipenya, nah iya jalanin aja dulu gitu kan. Jadi pokoknya kalau kata leadernya Bali ya udah Bali gitu. Nggak apa-apa teman-teman, nggak ada yang salah ya. Jadi artinya teman-teman bisa milih mau caranya seperti apa, itu juga dibebaskan di sini. Oke. Nah selanjutnya nih, boleh dong kasih tips nih buat teman-teman di sini nih, buat agent baru juga. Gimana sih biar kita tetap konsisten dalam prospek dan rekrut? Oh lempar dulu ke Mbak Meta. Iya kadang kan ya ada aja ya mungkin rasa malas itu datang atau apalah seperti itu. Tapi ternyata kuncinya itu cuma satu sih, konsisten ya. Boleh silakan. Iya Bu Cicin bener banget. Kadang males banget. Cuma tipsnya mungkin setelah dijalanin selama ini, akhirnya kesimpulannya aku awalnya dulu ke kantor tuh males banget. Ngapain sih ke kantor? Udah capek loh Senin Jumat kerja. Ini kan masih side job, belum kebuka. Tapi ternyata oh ini tuh bisnis ya. Ternyata memang ini Kosisin selalu tekenin ke kita. Ini bisnis kamu loh gitu loh. Ini kantor kamu gitu. Harus kamu ibaratnya aku bosnya nih sekarang gitu. Selama ini saya di kantor jadi jongos, jadi kacung kampret yang cuma dimarahin doang gitu sama bos gitu. Disuruh-suruh. Di sini ini bisnis. Apalagi Pak Indra, Bu Nadine juga bilang bisnis, dan puji Tuhan ketika Kosisin bahwa kita pindah ke in company, di sini saya melihat in company itu bukan cuma sekedar kantor agensi, tetapi melihat gimana Pak Indra dan Bu Nadine benar-benar sebagai ayah dan ibu buat kita. Ini yang bikin saya bisa, oh ya memang harus terus ke kantor ya Bu Cicin, harus terus ke kantor buat charging, buat terus charging, ketemu teman-teman yang emang udah sevisi, semisi gitu. Kosisin juga bilang ke kantor, terus juga Zoom, kita juga
mulai konsisten juga bikin Zoom tim, kita juga tim Andro sama kita juga bikin Zoom. Awalnya ngapain sih gitu, waste time gitu loh, capek. Tapi ternyata loh, kita kan mau sukses. Tadi Andro bilang ini persiapan buat ke depan, ya memang ya harus bayar harganya di sini. Di sini dapat, bukan cuma dapat teman-teman, tapi dapat keluarga yang saling support ya. Mbak Wani gitu, kita ketemu Mbak Wani dengan kisahnya beliau gitu, jadi inspirasi banget. Apalagi Mbak Wani tuh bener-bener wanita hebat ya gitu. Itu sih Bu Cicin, tetap ke kantor. Yang di sini kita bisa lagi lemas, jadi up lagi. Walaupun mungkin teman-teman merasa materinya itu lagi. Cuma aku percaya setiap saya datang training pasti ada hal baru yang kita dapat. Ya mungkin waktu itu belum nempel nih di otak gitu. Tapi setiap kita datang ke kantor ada hal baru yang bisa kita pakai buat terus kita maju. Itu sih Bu Cicin. Ya teman-teman, jadi tipsnya apa teman-teman? Datang ke kantor semalas apapun kita, berangkat ya, karena memang Senin Sabtu ya, jangan tiap hari. ya sebenarnya masalahnya itu cuma untuk keluar rumah aja sih teman-teman. Begitu sudah keluar rumah tuh udah sebenarnya. Ya jadi untuk kontak terus sama leader ya. Ya benar, kontak leadernya terus ya. Jadi kalau leadernya kontak itu tolong dijawab ya. Iya, tolong ya kalau leadernya kontak itu dijawab. Kan namanya juga orang tua. Nanti nggak dapat berkahnya nih teman-teman. Ya, oke. Mbak Wani gimana, sudah ada tips-tipsnya? Tes ya, sama kayak Mbak Meta ya kan, ya biar bisa konsisten pokoknya ya ikuti apa kata leader ya. Pokoknya udah harus ngelis dulu siapa, daftar nama, keluar rumah, telepon sehari 2 orang meskipun belum manut-manut juga tapi diterapin gitu loh ya kan. Terus ya udah inget di belakang aja, banyak yang harus aku kejar, kayak nanti aku harus bayar pembantu kayak gitu kan. Apalagi Mas Reza kondisinya nih semakin nggak kayak dulu, mata udah kena kan, udah jalannya udah nabrak-nabrak, jadi menurun lah istilahnya. Jadi mau nggak mau ini aku harus cari pembantu lagi, atau kalau caregiver kan mahal tuh 4 juta, aku mau cari ngambil dari kampung lah yang agak murah miring gitu kan, 1 juta apa 1.500 buat megang dia sendiri gitu loh. Karena selama ini aku masih terjun, aku gimana ya kalau aku kayak gini terus nggak bisa capai yang gede, yang ke AB gitu loh maksudnya. Ya itu strategiku sih masih di situ dulu sih Bu Cicin. Ya, jadi kita dipandaikan dengan masalah ya teman-teman ya. Selalu ada solusi ya teman-teman buat kita. Tinggal kita mau nggak untuk maju, untuk mencari solusi. Oke, sebelum kita tutup, boleh dong para leadernya maju nih, boleh? Para leader yang ada ya, posisi boleh maju. Terus Amel, Pak Bije boleh maju. Ya, boleh, masih duduk aja. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti boleh ada sesi tanya jawab. Sebentar, posisi boleh maju. Nah, ada yang mau aku tanyakan nih. Ya. Iya, boleh dari Mbak Wani dulu ya. Iya, silakan dari leadernya boleh kasih penguatan juga buat Mbak Wani. Ya, boleh, silakan. Wih, Cleopatra. Mana nih tongkat? Tongkat ularnya mana? Tiap hari dikuatin dulu jadinya. Tuh, dikasih minum. Atau tentang Wani. Bingung ya, setiap hari ngomong kalau dia Ya, intinya Wan, setiap hidup tuh pasti ada bagian masalahnya. Namanya juga hidup ya kan. Kalau istilahnya orang itu punya permasalahan masing-masing. Nah, fokus kita bukan ke masalahnya tapi ke solusinya. Gitu kan. Ya memang sudah takdirnya Tuhan, takdirnya Allah, memang kalau hidup tuh pasti ada masalah. Ya, masalah itu indah atau enggak itu semua jadi problem gitu. Nah, bagaimana kita melihat sudut pandangnya aja gitu. Tapi ya mungkin I'm very proud of you. Nggak mudah jadi Wani. To be honest, aku sendiri nggak pernah membayangkan ya. Maksudnya, dan jangan sampai gitu ya. Maksudnya nggak mudah buat Wani untuk 6 bulan tuh switch position
yang dia harus menjadi single fighter, pencari nafkah, yang biasanya enak cuma terima endosan skincare ya Wan ya? Oh, ya kan? Cuma yang lucu-lucu doang hidupnya, ternyata hidup tuh tidak selucu itu ya Wan ya, gitu ya. Nah, cuma ya pesan aku cuma satu, ya menerima takdir yang sudah Tuhan tentukan, dan ya lihat ada 3 orang yang nunggu Wani, gitu aja sih. Jadi nggak bisa berhenti Wani. Dan nggak usah khawatir, kita semua di sini, I'm as your leader, BJ, Pak Indra, Bu Nadine, dan semua di sini keluarganya Wani. Jadi kamu nggak akan kehilangan keluarga, kamu nggak akan kehilangan teman, ya. Ya, we stand beside you, oke? Khawatir. Jadi Wani itu nggak pernah sendiri, benar nggak? Di sini tuh keluarga, di sini keluarga. Jadi Wani walaupun di sini di keluarga Sidoarjo, dia sendirian, ngerasa kadang nggak ada teman, di sini keluarga Wani. Ini keluarga Wani. Jadi kalau kamu capek di rumah, capek di luar, harus datang ke kantor, balik lagi ke rumah, balik lagi ke keluarga, gitu ya. Oke ya. Di sini juga bukan cuma bisnis Wan, tapi di sini kita membentuk adalah relationship, kekeluargaan, bahwa ya kita bersyukur Pak Indra, Bu Nadine, dan teman-teman di sini menerima Wani, Amel, dan tim di sini. Terima kasih. Atas kekurangan kami, mungkin kontribusi kami belum terlalu besar, mungkin ya kami juga masih banyak kekurangan. Kami Amel dan tim berterima kasih sudah diterima di Incompany. Gara-gara Wani semuanya medok. Dua ya. Sama sabar ya Wan, sama sabar ya kan. Sebagai sutet jangan dekat-dekat gas LPG. Jadi gitu. Saya apa ya? Rasanya si Amel sih udah ngomong semua gitu ya. Ya mungkin buat teman-teman semua juga kali ya. Ya. Jadi memang bisnis ini sebenarnya ya Wani juga saya ingetin bahwa ya, bisnis ini adalah kuncinya adalah aktivitas sebenarnya gitu. Jadi kalau kita nggak aktivitas, kita nggak keluar, dari tadi udah sering diomongin ya, kalau nggak keluar ya kita nggak tahu gitu kan. Saya juga sebagai leadernya atau coachnya juga, saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau Wani nggak aktivitas gitu. Jadi kalau misalnya motor mau dibikin jadi juara balap, ya saya nggak tahu gimana tuh motor mau diakalin kalau motornya nggak dijalanin gitu kan. Jadi motornya dijalanin dulu baru saya tahu, oh kalau belok miring sekian gitu nggak stabil, berarti yang saya otak-atik kayak gini gitu. Jadi saya nggak bisa kerja kalau Waninya nggak aktivitas gitu. Itu kuncinya sebenarnya di situ gitu. Ya buat semua gitu ya. Kalau kita di Prudential udah sekian puluh tahun, ya rasanya sih sampai gang sempitnya Prudential kita tahu. Jadi teman-teman jalanin aja gitu ya. Nanti kita akan kasih advice ya kan, kita akan sharing ilmunya dan tips-tipsnya gitu ya. Jadi kuncinya adalah di aktivitas gitu. Nah, goals kita ya nggak muluk-muluk ya, tapi itu jadi fundamental adalah kejar Bali ya sampai bulan Juni, dan sampai bulan Juni ya gitu. Dan itu angkanya sebenarnya terukur, masuk akal, banget gitu ya. Kecuali teman-teman disuruh sampai bulan Juni, nah gitu ya, ya kan. Dan saya walaupun sering ke Bali, kalau diajak ke Bali lagi, saya masih mau loh, gitu. Bener nggak? Gitu. Enak di Incompany Bali liburan tuh cepet, nggak nunggu pelunasan setahun dulu ya. Nah. nggak ada jadi kemarin kontes Q1 kan ya ke Jogja, April udah berangkat. Iya. Jadi nggak, kalau agensi lain itu lama loh, bener deh. Nunggu 6 bulan baru kayak ada maintenance dulu. Kalau ini enggak. Jadi kalau di Incompany itu jalan-jalannya cepet. Gitu. Dan bener-bener jalan-jalan gitu ya. Nggak meeting ya. Kalau Meta mungkin jadi karyawan dulu suruh meeting atau ikut seminar, habis itu bikin laporan gitu kan. Kalau di sini ya bener-bener cuman bawa koper gitu kan. Ya santai gitu, nggak perlu pakai jas seperti Pak Indra ini, enggak ya, ke Bali ya beda lagi dia. Gitu, itu aja ya teman-teman semua. Wani, makasih. Lanjut Ko Sinsin, boleh kasih pesan buat leader-leader barunya, silakan Ko. Ya terima kasih. Ko Sinsin agar masuk ini in frame. Ya. Oke.
Sebelumnya saya ucapin terima kasih atas partisipasinya, doa, ucapan, serta dana yang sebenarnya mengagetkan ya. Sebenarnya sih nggak perlu mau dikembaliin lagi apa gimana gitu ya. Ya dana untuk artinya bentuk nyata perhatian teman-teman itu saya terima dengan baik, juga keluarga juga mengucapkan terima kasih. Akhirnya sampai saya mulai dari papa pertama kali masuk rumah sakit sampai ya akhirnya dipanggil Tuhan, saya nggak mikirin kerjaan, full sama papa saya 24 jam perharinya untuk bisa nunggu dia. Ya itu yang membuat teman-teman harus percaya bahwa di bisnis prudensial itu bukan cari duit doang ya gitu. Nah jadi kalau mau cari duitnya juga nggak salah. Uang itu akan jadi dosa kita kalau jadi tuan kita, tapi kalau jadi hamba kita nggak masalah gitu maksudnya teman-teman ya. Nah jadi berdasarkan dari itu berarti kenapa sih tadi dengan logonya Wani harus capai AB ataupun ini juga AB atau jadi AB nanti. Nah itu karena uang banyaknya di sana. Semakin uang banyaknya di sana, teman-teman nggak usah banyak mikir, itu pasti yang namanya waktu itu tersedia, lebih fleksibel nantinya. Jagain satu toko dengan toko-toko lainnya yang udah ada penjaganya, di mana toko tersebut berkontribusi untuk toko pertama. Nah menurut teman-teman lebih sibuk apa enggak? Nangkap ya maksudnya? Kan kita kan sama seperti kita tuh misalkan saya punya 2 toko nih ya, ada juga itu toko gede tuh ya, itu online ya. Nah itu ya tokonya gede lah gitu. Nah jadi artinya dia bisa ngurusin tokonya ya, saya bisa ngurusin mereka juga tokonya, tapi saya intinya dapat kontribusi tuh dari sistem prudensialnya ya, tanpa ambil 1 rupiah pun dari dia gitu maksudnya. Nah teman-teman mau nggak untuk promosi akhirnya? Yaitu dinamain passive income. Selain kalau kita kerja sendiri, income terbatas. Kalau misalnya saya nggak bisa sampai PCC agent waktu jadi agent, tapi ternyata begitu di tim saya ada yang jadi PCC agent. Berarti itu kan berkah nggak yang Tuhan kasih. Jadi artinya kita bisa menelurkan yang tadinya kita nggak mampu bisa jadi mampu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi bukan untuk leader-leader saya doang, itu udah paham banget teman-teman ya. Cuman artinya kita harus punya mental champion, nggak cepat nyerah. Saya tergelitik dengan Bu Nadine ngomong kemarin, antara terharu atau misalkan sampai saya lihat masih napak apa enggak gitu ya, dipuji teman-teman tengah malam, bayangin ya, luar biasa mother kita ya teman-teman ya. Big applause untuk Bu Nadine. Ya, dia sebenarnya intinya mungkin memang ceplos, intinya ngomong dengan apa adanya ya. Jadi memang benar, artinya saya tuh memang hidup mati saya di sini. Karena awalnya basicnya memang saya full timer, bener dari awal, nggak pernah part timer. Jadi kalau ada banyak nasabah ataupun agent baru terutama nanyain, emang Coinsin bisnisnya ini doang? Iya, ini doang nggak cukup, ngapain bisnis yang lain? Ya itu fokus saya gitu. Kecuali kalau nanti teman-teman punya duit jadi investor, terserah mau bisnis apa juga gitu. Tapi kalau sekarang belum jadi investor di prudensial, lu tetap di prudensial aja teman-teman. Nah, jadi artinya bahwa saya dalam kondisi apapun juga, saya ingat ini passion saya, bukan saya kepaksa ini kerjaan gua. Nangkapnya ini passion saya yang kerjaan yang udah jadi passion, padahal basic saya kan kimia tekstil gitu teman-teman. Jadi kalau udah jadi passion kita dan memang hobi untuk bantu orang, walaupun memang kondisi saya pun waktu itu kedukaan hampir 2 minggu lebih ya. Nah itu tetap aja ada misalkan namanya kerjaan pasti ada. Tapi hebatnya bisa ditanggulangi, nggak bikin pusing kita gitu teman-teman. Nah yang penting taruh hati teman-teman itu di bisnis kita. Kalau kita cuman taruh harapan-harapan yang palsu ataupun cuman sekedar uang doang, ya segini, di luar sana juga yang dapetin 100 juta per bulan juga banyak. Yang penting teman-teman punya skill sama knowledge-nya bisa jadi. Tapi kalau di kita nih, walaupun teman-teman nggak ada skill knowledge-nya, 100 juta itu bisa. Yang terpenting tadi waktu. Ayo, ada yang gantiin Pak Sinsin, ini mau nggak lu jangan jaga papa saya ya, waktu itu 15 hari yang berharganya 11 hari, 10 malam 11 hari itu waktu sampai papa mengembuskan napas terakhir pun saya ada di samping dia. Nah dikasih gua 100 miliar, saya nggak mau.
Nangkap nggak? Ya mungkin teman-teman juga nggak mau gitu. Tapi bisa nggak itu terjadi di teman-teman gitu? Saya sampai nggak percaya loh, orang meninggal, nasabah meninggal, pegawai saya pernah meninggal, ditungguin di pinggir ranjangnya kayak biasa. Tapi begitu ada darah daging kita, saya pun bagian dari darah daging dia, meninggal kayak aneh. Begitu pas namanya alatnya, namanya saturasi maupun juga denyut jadinya tiba-tiba strip doang, teman-teman kaget nggak? Tadinya ada angkanya. Ya itulah teman-teman kehidupan. Ya hargai kehidupan mereka yang melahirkan kita dan hargai hidup mereka, hidup teman-teman juga. Jangan tadi namanya apa, kacung kampret, ya benar kan? Jadi benar-benar kita kalau bisa nih, kalau saya dengan 2 anak bisa full time, ya bukannya nggak ada kerjaan, ya teman-teman mau nggak coba walaupun secepat mungkinnya harus full time. Itu yang jadi pilihan karena agent di mana-mana banyak. Ya tapi mau nggak agentnya teman-teman terpilih. Jadi benar-benar banyak calon nasabah yang minta mengemis-ngemis untuk di closing. Bukan kita yang ngemis-ngemis untuk minta closingan. Nah, itu yang dicari sekarang. Eranya udah lain. Ya jadi benar-benar itu kenapa ke Kohensin. Andrew bisa kenapa ke saya? Karena saya memang udah melayani. Yang tadinya sekian disetting sama Ricky itu agen keluarga dia ya. Agen keluarga dia tuh urutan cicit saya tuh keempat ya kalau di keluarga. Nah itu ngesettingnya disebut benar ya benar, nggak salah. Tapi menurut saya ini lebih wise gini-gini sampai irit preminya lebih irit. Oh iya benar Kohensin. Nah mungkin beliau cerita kokohnya. Itu teman-teman. Jadi benar-benar saya dengan istilah rendah hati bukan ngajarin ya. Kalau teman-teman pengen sukses di sini ikutin sistem. Kalau di sana teman-teman bisa fight untuk cuman UMR plus kali berapa doang, kali 5 kali atau misalnya 6 kali teman-teman bisa, tapi bisa sampai habis 7 hari untuk kerjaan. Bahkan kalau dipromosi bisa habis itu HP 24 jam harus on semua terus kan kata si bos ya. Tapi di sini masa teman-teman mulailah seminggu cuman berapa jam? Yuk, 3 jam, 4 jam. Udah investasi dari sana dan benar follow the leader. Ya yang terpenting kalau tadi kuncinya Pak Wijay bilang apa? Kuncinya apa? Ya aktivitas. Tapi bahan kuncinya tahu nggak? Yang bikin kunci? Nggak salah tuh beliau. Tapi bahan yang bikin kuncinya teman-teman harus apa? Dari goal teman-teman, impian teman-teman, kan? Ya akhirnya lahirlah belief dan jadilah action. Nah itulah bahan kunci kita sukses. Nah, itu kunci actionnya itu teman-teman tuh jangan kepaksa. Jangan kuncinya dari mana? Dari kayu. Kuncinya dari mana? Dari besi. Mau nggak teman-teman kuncinya dari stainless steel? Nah itulah artinya stainless steel itu apa yang nggak pernah rapuh dan tetap di-pro. Ya. Yang ngomong di sini udah 21 tahun lebih mau 22 tahun. Oke, aplausnya buat Kohensin teman-teman. Pesannya lumayan banyak ya. Iya. Oke, boleh kembali ke tempat silakan. Silakan boleh para leader boleh kembali. Silakan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, apalagi agent baru di sini. Teman-teman bisa lihat nggak peran leader incumbent buat agentnya? Ya, teman-teman lihat ya. Di sini ternyata luar biasa loh teman-teman. Teman-teman nggak dibiarkan jalan sendiri, ya. Tapi ingat tadi kalian harus masuk sistem juga, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan tanya jawab teman-teman. Saya berikan 3 pertanyaan. Siapa saja? Terutama agent dulu nih. Silakan yang baru-baru bebas, nggak ada yang salah loh pertanyaan itu. Ya 1, 2. Oke, dari silakan buat siapa pertanyaannya? Buat Bu Meta.